Halo. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Eh, Kali ini kami akan membahas mengenai tech clustering. Anggota kami beranggotakan yang pertama yaitu Theodorus Denny, yang kedua Hanjan Listanto, saya sendiri, yang ketiga Laurentius Ekaristinoan Adi. Untuk penalarannya kami ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan, dua pengertian, tiga tujuan, empat manfaat, lima metodologi, enam demo program, dan tujuh kesimpulan. Untuk pendahuluan, dengan peningkatan jumlah teks atau data yang dihasilkan secara online, pengelompokan teks menjadi penting. Metode ini memungkinkan pengelompokan teks tanpa label ke dalam kelompok yang mirip berdasarkan karakteristik yang sama. Ini berguna untuk analisis dan pengolahan informasi lebih lanjut. Pengelompokan teks telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis sentimen, klasifikasi dokumen, dan rekomendasi konten. Tulisan ini akan menjelajahi konsep, teknik, dan aplikasi pengelompokan teks untuk optimalisasi pengolahan data dan pemanfaatan data teks. Apa itu text clustering? Text clustering atau pengelompokan teks adalah metode dalam analisis data dan pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing (NLP) yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan teks yang tidak memiliki label ke dalam kelompok kelompok yang saling mirip berdasarkan kesamaan karakteristik atau konten. Yang saling eh, Tujuan dari text clustering adalah memisahkan data menjadi kelompok-kelompok sehingga titik-titik dalam satu kelompok memiliki kesamaan yang mirip. Sementara titik-titik dalam kelompok yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengelompokan pada data yang tidak memiliki label. Tujuan dari text clustering ini yaitu mengelompokkan data yang ada pada Health News Feed, yaitu dataset dari BBC Health.txt dengan karakteristik yang sama. Dua, melalui pengelompokan teks, maka akan didapat hasil dari clustering dalam dataset tersebut. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tiga, untuk menemukan kelompok-kelompok dalam data dengan jumlah kelompok yang ditentukan oleh variabel K. Empat, mengidentifikasi dan mengelompokkan teks-teks yang memiliki kesamaan topik, gaya penulisan, atau karakteristik lainnya ke dalam kelompok yang saling terkait. Untuk manfaat dari text clustering di sini, eh, kami menjabarkan ada dua macam, yaitu pengelompokan teks menggunakan algoritma K-means untuk membantu menganalisis berita dengan mengelompokkan secara otomatis berita yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Yang kedua yaitu sebagai sumber pengetahuan tambahan bagi mahasiswa, khususnya untuk jurusan informatika, untuk memperluas pemahaman mereka mengenai konsep text clustering. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, kita masuk ke metodologi. Nah, data yang digunakan yaitu kita memakai Health News Tweets. Dan dalam Health News Tweets ini terdapat banyak dataset. Kami memilih dataset BBC Health.txt. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, next. 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 Nah, pada metode yang digunakan, kita menggunakan algoritma K-means clustering, di mana salah satu metode analisis pengelompokan hierarkis yang bertujuan untuk mempartisi objek ke dalam satu atau lebih klaster berdasarkan karakteristiknya. Metode ini mencoba untuk menemukan kelompok-kelompok objek yang memiliki karakteristik serupa sehingga objek-objek yang memiliki karakteristik yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu klaster yang sama. Sedangkan objek-objek yang lain akan dikelompokkan dalam klaster yang berbeda. Nah, kita menggunakan metode ELBO, di mana metode ELBO menggunakan metrik inersia untuk mengevaluasi kualitas clusteringnya. Dan metode ini
untuk memvariasi dari metode elbow yang menggunakan inersia untuk menentukan jumlah optimal cluster. Next. Langkah-langkah algoritma Cummins yaitu pertama menentukan jumlah cluster atau K, yang kedua menetapkan sentroid awal secara random, yang ketiga sampel data dikelompokkan dengan sentroid terdekat, yang selanjutnya menentukan sentroid setiap cluster dipindahkan ke titik tengah dari cluster tersebut. Selanjutnya hitung jarak antar sentroid dengan sampel data. Terakhir menentukan jumlah cluster terbaik. Next. Alur kerja program dasarnya kita yaitu dimulai mengekstraksi data, selanjutnya preprocessing text, dan selanjutnya clustering Cummins, terus memvariasinya menggunakan elbow, setelah itu visuali data dan selesai. Alur kerja program secara keseluruhan. Nah, ini alur kerja secara preprocessingnya. Yang pertama data awal, terus lower casing, setelah itu tokenizer, selanjutnya stop words, selanjutnya lematizer, terus join tokens dan selesai. Next. Nah, pada dataset tersebut kita berhasil mengelompokkan 3 kelompok, yaitu kelompok biru, merah, dan kelompok hijau. Sebagai kelompok merah itu klaster 0, hijau itu klaster pertama, biru itu klaster kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, setelah melakukan clustering, kita mencari cluster terbaik dari clustering tadi. Di sini menggunakan metode elbow dan key point, yang dimana optimal number of cluster yang terbaik adalah di cluster 27. Next. Selanjutnya untuk program, yang pertama kita melakukan mengimport library yang dibutuhkan. Next. Terus kan bawah. Nah, untuk kedua kita atas lagi. Kedua kita membuka dataset yang digunakan yaitu BBC Health TXT. Kemudian kita menggunakan regek untuk membuat kelompok dalam tabel, dikelompokkan dengan tweet ID, date, news, dan link. Selanjutnya melakukan preprocessing data. Yang pertama kita menghapus tag HTML jika ada, kemudian menghilangkan karakter non-alfabet dan angka, kemudian melakukan lower casing, tokenisasi, kemudian menghilangkan stop word, lematisasi, dan yang terakhir setelah melakukan tokenisasi kita melakukan join token agar menjadi teks lagi. Untuk selanjutnya kita mengubah data frame tadi menjadi 4 kolom, yaitu tweet ID, date, news, dan link. Next. Nah, ini sebagai contoh datasetnya sudah dijadikan tabel. Untuk selanjutnya kita mengambil 2 tabel, yaitu tabel date dan news. Kemudian setelah itu kita memvisualisasikan menggunakan word cloud dari tabel news tadi. Hasilnya kata-kata yang ada di tabel news seperti itu. Kemudian setelah itu kita mengubah data dari date dan news menjadi sebuah numerik untuk dijadikan clustering. Setelah itu kita membuat plot data
Ini hasilnya. Next. Bawah. Setelah itu kita membuat K-means untuk mengubah menjadi 3 klaster. Dari yang di klaster tadi kita dengan data date dan news. Kemudian dari klaster tadi kita prediksi secara otomatis. Nah, itu contohnya di data ke 0 itu klaster 1 dan seterusnya. Kemudian mengeprint labelnya array 110. Kemudian kita setelah mengklaster 3 tadi menjadi 3 klaster, setelah itu kita memisahkan menjadi klaster 0 menjadi red, klaster 1 menjadi green, klaster 2 menjadi blue. Hasilnya outputnya seperti ini. Bawah. Ayo lanjut. Setelah itu, setelah menjadi klaster red, green, blue tadi, kita menentukan klaster tengahnya pada setiap klaster. Nah, ini kalau bisa dilihat ada titik tengah di setiap klaster berwarna hitam. Ya, oke lanjut. Nah, kita print cluster center. Kemudian kita membuat inertias dan menentukan range. Range-nya kita ambil dari 1 sampai 29 untuk menentukan cluster paling optimal. Selanjutnya. Nah, ini mengeprint inertiasnya. Kemudian bawahnya. Nah, ini kita mengeprint untuk klaster terbaik bahwa di sini menggunakan metode Keni atau elbow point. Nah, untuk hasilnya itu di klaster 28 yang paling optimal. Dan yang terakhir kita membuat klaster tadi yang sebelumnya hanya angka 0, 1, dan 2 menjadi kurang cukup baik. Nah, di sini klasternya terlihat klaster 0 cukup, klaster 1 cukup, 2 kurang, nah seterusnya. Sekian dari programnya. Kemudian untuk kesimpulan, untuk kesimpulannya dalam analisis teks, processing teks membantu dalam mengurangi keberisian dan mengubah teks menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Penggunaan label encoder dan metode fit transform membantu mengubah variabel teks menjadi bilangan bulat yang dapat digunakan dalam metode K-means. Metode K-means digunakan untuk mengelompokkan data teks berdasarkan jarak. Metode elbow atau point membantu dalam menentukan jumlah cluster yang optimal dalam metode K-means. Namun hasil clustering perlu divalidasi dan diinterpretasikan secara lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang struktur data dan makna cluster yang dihasilkan dalam analisis teks. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.